Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Viladinar dari kelas konsentrasi profesional. Hari ini saya akan membahas tentang project planning dengan tema keamanan data atau data security. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu data security. Data security adalah praktik melindungi informasi digital dari akses tidak sah, korupsi, atau pencurian di seluruh siklus hidupnya. Ini adalah konsep yang mencakup setiap aspek keamanan informasi, dari keamanan fisik perangkat keras dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administratif dan akses, serta keamanan logis dari aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, kita akan menganalisis problem. Mengapa data security itu penting? Menurut ahli cyber security Telkom Indonesia, Elizabeth Damayanti, di zaman yang serba digital ini, sistem keamanan data dan informasi harus benar-benar dijaga sebaik mungkin. Apalagi untuk sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengolah data dan informasi negara dan masyarakat. Peneliti Ekonomi Digital Institute for Development of Economics dan Finance, Nailul Huda, menyebut tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia sangat rendah, bahkan buruk. Selain itu, dia mengatakan kasus kebocoran data yang diketahui publik hanya sebagian kecil dan jumlah kasus sesungguhnya jauh lebih banyak. Selanjutnya, kita beralih ke slide need analysis dan solusi atau problem solving. Diperlukannya sosialisasi rutin terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan security awareness. Kegiatan ini sangat penting untuk kita ikuti dan sadari bahwa sistem keamanan informasi itu harus benar-benar dijaga. Maka dari itu, terbentuklah jasa seminar security awareness yang dapat diakses masyarakat umum dan dicetaknya untuk guideline yang diperlukan untuk membimbing pengguna dalam melindungi data. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, identifikasi produk, identifikasi market, formula jualan laris atau traffic. Yang keempat, efektif marketing, lalu merancang offer atau konten, lalu checklist konten promo, timeline, teknik closing, our goals, our website. Lalu kita beralih ke identifikasi produk. Apa sih manfaat data security? Yang pertama pasti untuk melindungi data. Yang kedua, untuk menjaga produktivitas perusahaan. Yang ketiga, mencegah serangan cyber. Lalu ada unique selling point atau USP. Mengapa harus memakai jasa kami? Yang pertama, dapat bimbingan secara langsung dari mentor kami yang terpercaya. Lalu dapat e-book yang dapat diakses gratis selama 3 bulan setelah seminar diadakan. Lalu selanjutnya ada identifikasi market. Kami mempunyai target market yaitu remaja atau dewasa pengguna internet, perusahaan startup, lingkungan perusahaan, swasta atau pemerintahan. Lalu ada modeling media promosi. Kita menggunakan media promosi Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu dapat kontak person dapat diakses melalui email dan WhatsApp. Berikutnya pada slide formula jualan laris. Semua pemilik usaha pasti menginginkan usaha mereka yang bangun bisa laris manis di pasaran. Lalu bagaimana caranya agar dapat dagangan bisa laris manis? Berikut cara yang kami lakukan agar produk kami dapat laku keras di pasaran. Yang pertama, strategi cara tambah calon pembeli berbentuk followers, yaitu menggunakan metode giveaway, membuat konten menarik dan rutin, perbaiki hashtag, promosi di platform lain. Lalu bagaimana caranya tambah calon pembeli berbentuk database? Yang pertama, mendata pembeli menggunakan metode kuesioner, lalu membuat program membership.
Dan cara tambah tim penjualan yaitu menggunakan metode bonus kepada tim penjualan jika mendapat pembeli baru, dan menggunakan sistem target pencapaian. Lalu di slide berikutnya adalah akselerasi jumlah followers menggunakan tipe postingan solusi dari masalah, sharing pengetahuan, pengalaman pribadi, kisah inspiratif, pertanyaan, lalu giveaway. Lalu ada akselerasi jumlah database menggunakan metode survei kuesioner agar dapat mendapat e-book gratis, menawarkan keuntungan bimbingan setelah menjadi membership. Lalu ada akselerasi jumlah tim penjualan menggunakan metode mendapat komisi jika mendapat calon pembeli, potensi kerjasama yang panjang. Lalu di slide berikutnya ada effective marketing. Bagaimana cara melakukan marketing yang bisa membuat prospek jadi dekat? Yang pertama ada strategi social proof. Social proof artinya adalah konsep di mana orang lain akan otomatis percaya dengan sesuatu yang melibatkan banyak orang. Lalu strategi reciprocity adalah timbal balik. Intinya memberikan sesuatu yang bermanfaat ke calon pembeli sehingga meninggalkan kesan positif kepada mereka. Lalu ada strategi authority. Kalau dipikir-pikir kita akan lebih percaya saran dari orang ahli dibanding saran dari orang biasa. Lalu ada strategi liking. Kalau tips sebelumnya adalah menjadi penjual yang ahli, maka tips terakhir ini adalah menjadi penjual yang disukai. Faktanya, orang-orang mudah terpengaruh dengan sesuatu yang mereka sukai. Lalu ada slide seller konsultan. Disadari atau tidak, penjual yang bisa memberikan konsultasi akan mudah mengambil hati prospeknya dan lebih disukai. Sehingga, saat menawarkan apapun, prospeknya selalu nyimak dan mudah closingnya. Bagaimana cara menjadi penjual seperti itu? Yang pertama, ada metode sharing atau membuat jadwal untuk berbagi info bermanfaat atau ilmu praktis yang dibutuhkan prospek. Lalu ada Q&A, jadwalkan tanya jawab dengan followers atau pancing database untuk bertanya. Lalu ada service, menjadwalkan untuk memberikan pelayanan ke konsumen, bisa dengan menawarkan konsultasi atau memberikan tips pemakaian produk ke mereka. Lalu ada momentum pra-promosi, yang pertama natural momentum, alias momentum alami. Jadi bisnis kami memanfaatkan tren yang sedang terjadi, artificial momentum atau alias momentum buatan. Jadi bisnis kami menciptakan momentum agar prospek antisipasi dengan produk atau penawarannya. Lalu berikutnya ada merancang offer. Yang pertama ada skrip promosi. Bagi pembeli, pelanggan jasa seminar data security akan mendapat gratis e-book trial selama 3 bulan. Bagi 5 pendaftar seminar pertama mendapat diskon 20%. Lalu kuota seminar terbatas hanya untuk 100 orang. Berikutnya ada konten grafis. Brosur penawaran promo diskon, konten edukasi tentang pentingnya mengamankan data, lalu konten edukasi apa itu data security. Lalu checklist konten promo. Yang pertama, amunisi yang dibutuhkan untuk membuat momentum, yaitu membuat konten rutin awareness tentang data security. Yang kedua, amunisi yang dibutuhkan untuk promosi, yaitu desainer, setup komputer, dan ide. Yang ketiga, amunisi yang dibutuhkan untuk memperpanjang leads, yaitu skill komunikasi penawaran. Berikut adalah timeline yang kita sediakan untuk pengerjaan proyek ini, yaitu survei produk, giveaway, pengumuman GA, waiting list, woro-woro, lalu mulai promosi, lalu tambah leads, follow up, dan penutupan promosi. Lalu kita mempunyai teknik closing. Yang akan digunakan adalah yang pertama teknik alasan. Lalu kita mempunyai SOP CS sebagai berikut. Lalu kita mempunyai goals atau target pencapaian menjadi penyedia jasa dan produk buku data security terbesar se-Indonesia dan dapat membimbing pengguna internet agar lebih dapat meningkatkan awareness tentang keamanan data. Lalu kita menargetkan penjualan per bulan adalah 4 jasa seminar.
lalu 50 buku data security yang terjual.